Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur kita bisa berjumpa kembali dalam renungan harian di hari ini yang saya percaya terus memberkati kita, terus menambah wawasan, pengetahuan kita tentang firman sehingga kita terus bertumbuh. Mengawalinya, mari kita berdoa. Pujian dan syukur patutlah kami naikkan kepadamu ya Tuhan di hari ini, karena Tuhan memberikan kami waktu kembali untuk kami mau membaca, mendengarkan, merenungkan sebagian dari firman-Mu yang adalah makanan rohani bagi rohani kami. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah kami, dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Roma pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Roma 14 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Demikian firman-Nya. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini, yang mengajar saudara dan saya, menasihati saudara dan saya, bahwa kita adalah milik Tuhan. Sekali lagi, kita adalah milik Tuhan. Kristus sudah menebus kita dengan darah yang mahal di Bukit Golgota. Saudara dan saya ditebus bukan dengan emas dan perak, tapi saudara dan saya ditebus dengan darah yang mahal di Bukit Golgota oleh karena pengorbanan Kristus. Sehingga ketika saudara dan saya percaya, ketika saudara dan saya beriman kepada Dia sebagai Tuhan dan penyelamat kita, maka saudara dan saya adalah milik Tuhan. Saudara dan saya adalah orang yang berbahagia di dunia ini kalau saudara dan saya adalah milik Tuhan. Dalam ayat pembacaan kita tadi secara khusus ayat 8 firman-Nya berkata, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Jadi ketika kita percaya dan sudah beriman kepada Yesus Kristus, maka saudara dan saya adalah milik Tuhan. Dan untuk itu saudara dan saya sangat berbahagia bila saudara dan saya adalah milik Tuhan, bila saudara dan saya adalah kepunyaan Tuhan. Karena ketika saudara dan saya milik Tuhan, pasti dilindungi Tuhan, pasti ditolong Tuhan, pasti diberkati Tuhan, pasti dijaga Tuhan. Karena saudara dan saya adalah milik Tuhan. Karena itu pastikan bahwa kita termasuk kategori bilangan orang-orang yang adalah milik Tuhan. Kalau saudara dan saya adalah milik Tuhan, lalu apa yang dituntut dari saudara dan saya? Apa yang diminta Tuhan bagi saudara dan saya kalau saudara dan saya adalah milik Tuhan? Kalau kita adalah milik Tuhan, maka ada 3 hal yang dituntut Tuhan bagi saudara dan saya. Yang pertama dalam ayatnya yang ketiga, siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan. Diulang lagi dalam ayatnya yang ke-10, tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu, atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Jadi siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan. Karena kita adalah milik Tuhan, maka yang dituntut dari saudara dan saya adalah jangan menghina. Kita tidak boleh menghina satu dengan yang lain.
Apakah dia makan makanan tertentu dan yang lain tidak makan makanan tertentu, kita tidak boleh menghina. Kenapa? Karena kita adalah milik Tuhan. Kalau saudara dan saya saling menghina, maka sama dengan artinya kita menghina Tuhan. Karena saudara dan saya adalah milik Tuhan. Saudara dan saya adalah mahal harganya di mata Tuhan. Saudara dan saya harganya itu seharga pengorbanan Kristus di Bukit Golgota. Karena itu mari kita sadari bahwa kita adalah milik Tuhan. Karena itu kita tidak boleh menghina. Kita tidak boleh saling menghina satu dengan yang lain karena kita semua adalah milik Tuhan. Bila kita menghina milik Tuhan, maka kita juga menghina sang pemilik. Jangan sampai kita datang ke gereja, puji dia, muliakan dia dengan mulut kita, padahal dalam perjalanan ke gereja kita sudah menghina milik Tuhan. Maka Tuhan akan geleng-geleng kepala ketika kita memuji dia. Kita baru saja menghina dia, sementara kita datang memuji dia. Jadi mari kita sadari bahwa kita adalah milik Tuhan. Karena itu yang dituntut dari kita adalah jangan menghina satu dengan yang lain. Yang kedua yang dituntut dari kita, masih ayat 3 dan 10, secara khusus bagian B. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Janganlah menghakimi. Diulang lagi dalam ayatnya yang ke-10, tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Hanya karena soal makan dan minum kita seringkali menghakimi orang lain. Karena itu Tuhan berkata, janganlah menghakimi orang. Janganlah kita memvonis orang tanpa ada alat bukti yang sah. Janganlah kita mencari-cari kesalahan orang hanya dengan tujuan untuk menjatuhkan dia, hanya dengan tujuan untuk menghancurkan dia. Sebagai milik Tuhan, kita tidak boleh menghakimi satu dengan yang lain. Menghakimi artinya bahwa kita memvonis orang tanpa punya dasar yang kuat. Hanya dengan asumsi, hanya dengan dugaan, kita sudah memvonis orang. Kita tidak boleh. Kita cari-cari kesalahan orang dengan tujuan untuk menjatuhkan dia, untuk merusak nama baik dia. Itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena kita adalah milik Tuhan. Saudara dan saya sama-sama milik Tuhan. Yang olehnya saudara dan saya sudah ditebus dengan darah yang mahal di Bukit Golgota. Jadi firman Allah melarang kita untuk menghakimi satu dengan yang lain karena kita adalah milik Tuhan. Itu berarti kita belajar. Bukan kita saling menghakimi, saling menjatuhkan. Tapi justru sebaliknya kita saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Karena kita semua adalah milik Tuhan. Kita semua adalah satu tubuh Kristus. Kalau anggota tubuh yang lain dihakimi, maka kepala juga dihakimi. Jadi hal yang kedua yang dituntut dari kita karena kita adalah milik Tuhan, kita tidak boleh menghakimi. Yang ketiga, ayatnya yang ke-8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Hal yang ketiga yang dituntut dari kita, karena kita adalah milik Tuhan, maka yang ketiga kita harus hidup untuk Tuhan. Kita harus hidup bagi Tuhan. Kalau Kristus sudah membayar kita dengan darah yang mahal di Bukit Golgota, dan akhirnya saudara dan saya menjadi milik Tuhan, maka tidak bisa tidak. Kita harus hidup untuk Tuhan. Hidup untuk sang pemilik hidup kita, yaitu Yesus Kristus. Jadi kita adalah milik Kristus, maka kita hidup untuk Kristus. Kita hidup untuk Tuhan. Hidup untuk kepentingan Kristus. Makanya 8 berkata, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup itu untuk Tuhan, mati juga untuk Tuhan.
Kenapa? Karena kita adalah milik Tuhan. Jadi tidak ada alasan sebagai umat, sebagai orang percaya yang adalah milik Tuhan, tidak bisa tidak, kita harus mengabdikan hidup kita untuk Tuhan. Kita harus menghambakan diri untuk Tuhan. Hidup untuk Tuhan. Hidup untuk Tuhan artinya bahwa kita hidup untuk kepentingan Tuhan. Apa kepentingan Tuhan? Kepentingan Tuhan adalah gerejanya, kepentingan Tuhan adalah pemberitaan Injil, kepentingan Tuhan adalah kerajaannya, kepentingan Tuhan adalah pelayanannya. Maka tidak bisa tidak sebagai umat yang adalah milik Tuhan, maka kita harus jadi perpanjangan tangan Tuhan. Kita tidak bisa lagi hidup untuk diri sendiri, hidup untuk memikirkan diri sendiri, hidup hanya untuk memikirkan perut sendiri. Tidak bisa lagi. Karena saudara dan saya sudah milik Tuhan. Maka tidak bisa tidak kita harus hidup untuk Tuhan. Dan saya percaya ketika saudara dan saya hidup untuk Tuhan, maka pasti ada pertolongan Tuhan. Maka pasti ada perlindungan Tuhan dari segala ancaman, dari segala bahaya, dari virus corona. Saya percaya Tuhan lindungi. Karena kita hidup untuk kepentingan Dia. Kita hidup bagi Dia. Karena kita adalah milik Tuhan. Jadi mari kita sadari bahwa kita adalah milik Kristus, kita milik Tuhan. Maka kita dituntut untuk hidup untuk Kristus. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Pujian dan syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini. Tolonglah kami supaya kami menyadari bahwa kami adalah milik Tuhan. Untuk itu tolonglah supaya kami jangan menghina satu dengan yang lain. Jangan menghakimi satu dengan yang lain. Dan tolonglah kami untuk hidup untuk Tuhan. Roh-Mu yang kudus menanamkan, memeteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Serta menyanggupkan kami supaya kami bisa memberlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Jaga, lindungi mereka, pagari mereka dari virus corona. Sehingga mereka tidak terkena virus corona. Lindungi mereka dari segala ancaman bahaya apapun juga. Biarlah mereka semua ada dalam perlindungan Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.